191.050.000 tahun. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Pangkalan bawah tanah manusia dari reruntuhan arkeologi tanda pagar 9. Dewa Perang Luo Feng, ini satu set pakaian bersih. Dewa Perang Luo Feng, apakah kau butuh yang lain? Luo Feng, yang tampak seperti orang kulit hitam, melirik kedua gadis di pintu dan melambaikan tangannya, tidak perlu. Dengan bunyi gedebuk, pintu kamar tertutup. Sudah setahun 3 bulan tidak mandi. Luo Feng dengan cepat melepaskan seragam tempur dan pakaiannya lalu berlari ke bak mandi di kamar mandi. Air panas terus-menerus keluar dari keran. Ketika Luo Feng masuk, bak air dengan cepat menjadi hitam. Tidak ada yang bisa dilakukan, Luo Feng hanya punya air untuk diminum di reruntuhan arkeologi. Mau mandi? Dalam mimpimu, saat dia berbaring di bak mandi dan membiarkan air panas membasahi tubuhnya, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan komputer kuantum mini-nya untuk menelepon. Komputer kuantum mini telah menyalin semua nomor telepon dan data penting lainnya dari jam tangan komunikasi taktis miliknya. Sudah setahun, aku penasaran bagaimana keadaan orang tuaku dan apakah mereka baik-baik saja. Sebenarnya, Luo Feng ingin menelepon tepat saat dia keluar dari reruntuhan arkeologi. Namun karena dia terhalang oleh banyaknya pekerja di pangkalan bawah tanah, Luo Feng hanya bisa menemukan kamar untuk mandi dan kemudian menelepon dari sana. Bip bip bip, panggilan tersambung. Kota markas Jiangnan, sektor Mingyue kota Yangzhou. Di sebuah ruangan yang tenang, Luo Hongguo sedang berbaring di tempat tidur, wajahnya pucat pasi. Di sampingnya ada kantong plastik yang tergantung karena dia sedang menerima perawatan infus. 2 perawat saat ini bersamanya di ruangan itu. Ini panggilan telepon dari Luo Feng. Ini panggilan telepon dari Luo Feng, nada dering itu berbunyi. Luo Hongguo, yang berwajah pucat dan memejamkan mata, langsung membuka matanya dan dengan ganas menoleh ke arah ponsel di meja. Dia tidak peduli tentang apapun saat dia berjuang untuk membalikkan tubuhnya dan mengulurkan tangan kirinya untuk meraih ponsel. Adegan ini membuat 2 perawat di sampingnya terlonjak kaget, salah satu dari mereka dengan cepat berkata, "Tuan Luo, Anda tidak bisa menggerakkan pinggang Anda." Biarkan saya yang melakukannya, tidak masalah. Seolah-olah dia memiliki kekuatan tak terbatas dan pinggang yang sakit itu milik orang lain, Luo Hongguo benar-benar berhasil mengangkat telepon dengan cepat. Saat dia melihat layarnya, Luo Hongguo tidak percaya, itu sebenarnya Feng. Siapa yang menelepon? Feng. Perlu diingat bahwa Dojo of Limits telah mengonfirmasi kematian Luo Feng. Orang tua Luo Feng tidak tahu bahwa Luo Feng berada di reruntuhan arkeologi tanda pagar 9. Jadi mereka berpikir bahwa Dojo memiliki cara untuk memastikan kematian Luo Feng. Setelah menarik napas dalam-dalam, Luo Hongguo menerima panggilan itu. Bip, halo, suara Luo Hongguo serak, rendah, dan sedikit khawatir dan sedikit harapan di dalamnya, seolah-olah dia sedang memegang sepotong tahu dan takut tahu itu akan hancur kapan saja. Ayah, ini aku, suara yang penuh energi dan kekuatan itu bergema dalam mimpi Luo Hongguo entah sudah berapa kali. Suara yang familiar itu begitu familiar sehingga tidak bisa lebih familiar lagi, menyebabkan mata Luo Hongguo terbelalak. Tangan Luo Hongguo mulai gemetar, Feng, apakah itu kamu? Ini aku, ayah, kata Luo Feng. Mengapa kamu tidak cepat-cepat dan melakukan panggilan video sehingga aku bisa melihatmu, kata Luo Hongguo. Dia takut seseorang mengerjainya, karena tidak sulit bagi teknologi modern untuk meniru suara seseorang. Ayah, aku sedang mandi dan kumisku sangat besar. Luo Feng sedikit malu. Bunyi bip. Video dimulai. Luo Hongguo menatap layar ponselnya. Di dalam air panas bak mandi itu ada sosok manusia. Rambutnya yang panjang basah dan dia memiliki kumis yang sangat besar. Namun, bentuk wajah itu, dan terutama mata itu, membuat mata Luo Hongguo berbinar. Dalam video itu, sebuah pisau lempar terbang dan dengan cepat melewati wajah Luo Feng, dengan cepat memotong kumis besar itu. Yang tersisa adalah seorang pemuda tampan. Itu memang Luo Feng. Itu memang Luo Feng yang telah dia, Luo Hongguo, besarkan selama 20 tahun. Feng, kau tidak mati, hebat, ini hebat, mata Luo Hongguo berkaca-kaca. Dia dan istrinya sangat sedih karena apa yang terjadi pada putra tertua mereka selama kurun waktu ini. Ayah, maaf, aku terjebak di suatu tempat dan tidak bisa keluar. Aku baru saja keluar,
dan sekarang aku berada di Amerika Selatan. Aku akan kembali ke rumah dalam beberapa jam, kata Luo Feng. Oke, tidak terburu-buru. Barang-barangmu lebih penting, kata Luo Hongguo. Tiba-tiba krek, pintu kamar terbuka. Luo Hua, yang mengenakan sweater katun, datang sambil membawa secangkir susu segar. Jangan khawatir, ayah, semuanya sudah beres. Aku akan segera pulang. Apakah semuanya baik-baik saja di rumah? Suara dari telepon terdengar, yang membuat Luo Hua, yang sedang membawa susu, membeku. Kak, Luo Hua membelalakkan matanya karena tidak percaya, dan air matanya langsung mengalir deras. Kedua perawat di sampingnya tercengang. Mereka tahu betul betapa cakapnya Tuan Luo Hua ini. Dia adalah pemegang saham terbesar ke-8 dari bank terbesar di Tiongkok, ICBC, dengan aset senilai lebih dari 100 miliar. Orang-orang yang keluar masuk rumahnya adalah orang-orang dengan otoritas yang sangat tinggi di pasar saham dan agen pasukan khusus negara. Bahkan mereka adalah perawat yang diatur oleh pasukan khusus negara untuk merawat ayah Luo Hua, dan orang seperti itu tiba-tiba mulai menangis. Semuanya baik-baik saja, semuanya di rumah baik-baik saja, semuanya akan baik-baik saja saat kau kembali, Luo Hongguo mengikuti. Baiklah, aku akan segera kembali. Panggilan telepon itu berakhir. Luo Hua berjalan ke arah ayahnya dan berkata dengan tidak percaya, "Ayah, itu panggilan telepon dari kakak. Kakak belum meninggal, hanya dalam beberapa jam, dia akan pulang," kata Luo Hongguo. Haha, ha. Luo Hua tampak menangis dan tampak tertawa, "Aku tahu kakak akan baik-baik saja. Aku tahu itu." Sejak kecil, Luo Feng seperti pohon raksasa yang melindunginya. Dia bahkan menjadi pejuang untuk mendapatkan uang agar bisa berdiri lagi. Dalam hatinya, Luo Hua sangat berterima kasih kepada kakaknya. Dalam hidupnya, kakaknya sangat penting. Ketika berita kematian Luo Feng menyebar, bukan hanya orang tuanya yang sedih, dia, Luo Hua, juga sedih. Namun, dia harus mengangkat keluarganya. Dia bahkan belum berusia 20 tahun, tetapi dia harus melawan rencana jahat Li Yao dan menghadapi segala macam rubah licik. Luo Hua memang sangat lelah. Di sebuah kafe di kota markas Kyoto, Susin saat ini sedang duduk di sofa di kafe itu. Ada laptop yang sangat tipis di depannya. Foto desktop laptop itu adalah foto dirinya dan Luo Feng bersama. Dalam foto itu, Luo Feng tersenyum sangat dramatis, seolah-olah dia masih anak-anak. Susin mengetuk layar dan membuka folder. Sambil memegang cangkir kopinya, Susin diam-diam melihat foto-foto di dalam folder itu. "Halo, bolehkah aku meminjam ponselmu sebentar?" Seorang pemuda tampan tersenyum saat dia berjalan lewat. Susin meliriknya, matanya dingin. Setelah itu, dia kembali menatap laptopnya tanpa bersuara. Pemuda tampan itu sedikit mengernyit, tetapi ketika dia melihat dari sudut matanya foto yang sedang dilihat Susin di laptop, yang merupakan foto yang diambil Susin dan Luo Feng bersama-sama di atas sebuah gedung di hutan belantara, pemuda tampan itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berjalan menjauh dan mengumpat dalam hatinya, "Sial, dia sudah punya pacar." Kubis itu diberikan kepada seekor babi. Tunggu, latar belakang foto itu sepertinya adalah kota yang hancur, dan ada monster. Sepasang kekasih mengambil foto romantis di sebuah kota di hutan belantara. "Aku melihat hal yang salah, pemuda tampan itu tidak dapat mempercayainya. Dan saat ini, sebuah lagu yang sangat sedih berbunyi, yang menyebabkan pemuda tampan itu menoleh dengan bingung, menggunakan lagu yang begitu sedih sebagai nada dering. Tubuh Susin bergetar di sofa. Dia menyetel lagu ini sebagai nada dering untuk nomor Luo Feng. Dia mengeluarkan ponselnya dan menerima panggilan itu. "Susin, ini aku." Seketika, lapisan es yang menyegel hati Susin yang telah lama membeku mencair. Keluar dari pangkalan bawah tanah, Luo Feng, yang mengenakan pakaian kasual hitam dan memegang ransel raksasa, tersenyum saat melihat dua cahaya yang mengalir terbang ke arahnya di langit. Setelah melakukan dua panggilan itu, hati Luo Feng menjadi jauh lebih rileks. Dua cahaya yang mengalir di depan Luo Feng adalah jet otomatis tingkat Kaisar Luo Feng. Setelah dia keluar dari reruntuhan arkeologi, Luo Feng memberi perintah pada jet otomatisnya, yang langsung terbang mendekat. Itu, Luo Feng melihat jet tempur berbentuk segitiga berwarna merah darah lainnya di sampingnya. Kedua jet tempur itu turun secara bersamaan.
Palka terbuka dan sebuah tangga menjulur keluar. Hong berpakaian hitam melangkah keluar terlebih dahulu, sedangkan pengawal kerajaan, Aler, dan penyidik, Liu, mengikutinya. Kepala Luo Feng sedikit membungkuk. Bagus, kau tidak mengecewakanku, pria berpakaian hitam, Hong, langsung berjalan di depan Luo Feng. Matanya seolah melihat langsung ke arah Luo Feng, dan aku merasa seperti, Luo Feng, kau berbeda dari sebelumnya. Kau pasti telah menerima cukup banyak hal selama setahun dan 3 bulan terakhir ini. Ayo, mari kita bicara di jet tempur. Ya, Luo Feng jelas tahu kekuatan kepala, penjelajah bintang tingkat 6. Tetapi karena ia memiliki domain, bahkan mereka yang berada di penjelajah bintang tingkat 9 mungkin bukan lawannya. Dia tak terkalahkan di level penjelajah bintang. Perbedaan antara perwakilan di level penjelajah bintang 1 dan kekuatan pemimpin itu seperti perbedaan antara prajurit level pemula dan dewa perang yang tak terkalahkan. Dan perbedaan antara dia dan pemimpin itu juga sangat besar. Jet otomatis level prasejarah berada di depan sementara jet otomatis level kaisar berada di belakang. Di dalam jet otomatis level prasejarah, Hong, Luo Feng, Aler, dan Liu He yang berpakaian hitam duduk di kursi yang membentuk lingkaran. Luo Feng, kamu punya perangkat lunak penerjemahan, jadi mengapa kamu menghabiskan waktu 1 tahun 3 bulan di dalam reruntuhan arkeologi tanda pagar 9? Pria berpakaian hitam, Hong, menatap Luo Feng, apakah kamu menemukan rahasia di reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 ini? Sebagai orang nomor 1 di bumi, dia juga menerima beberapa warisan teknologi dari reruntuhan itu, jadi hampir tidak ada hal yang tersisa yang dapat membangkitkan rasa ingin tahunya. Reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 kebetulan adalah salah satu dari hal-hal itu. Ya, Luo Feng mengangguk. Rahasia apa, bisakah kamu ceritakan padaku? Pria berpakaian hitam, Hong, menatap Luo Feng. Luo Feng tahu dalam hatinya bahwa alasan mengapa orang kristal botak itu mengambil inisiatif untuk menghapus semua informasi itu dari jam komunikasi taktisnya adalah untuk mencegah orang-orang di bumi mengetahui mereka. Hanya anggota, planet Yunmo, yang diizinkan untuk mengetahui mereka. Kekuatan otakku lebih tinggi, jadi aku memicu misi kematian khusus, kata Luo Feng setengah jujur. Misi kematian, orang-orang di kursi tercengang. Pria berpakaian hitam, Hong, terus bertanya, apakah kamu menerima hadiah yang sama dengan dewa perang lainnya? Pasti ada sesuatu yang berbeda. Di masa lalu, selama mereka memasuki reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 dan berhasil, mereka semua menerima 1 set dewa hitam. Aku memang menerima sesuatu yang ekstra. Aku tidak hanya mendapatkan 1 set dewa hitam, aku juga mendapat buku petunjuk untuk pembaca roh, kata Luo Feng. Oh, pria berpakaian hitam, Hong, agak kecewa. Dia seorang petarung. Semua energinya dicurahkan untuk latihannya. Sampai sekarang, menurut apa yang Hong ketahui tentang alam semesta, meskipun dia berada di tingkat penjelajah bintang tingkat 6, kekuatan sejatinya jauh lebih tinggi dari itu. Banyak petarung tingkat bintang tidak memiliki domain mereka sendiri. Dengan domain, dia tak terkalahkan di tingkat penjelajah bintang. Dengan tingkat kemampuan petarung yang begitu tinggi, tentu saja dia tidak akan membuang waktu lagi untuk melatih kekuatan spiritual. Di dalam reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, di labirin berwarna coklat tua. Orang kristal botak, yang seluruh tubuhnya bersinar, melangkah maju selangkah demi selangkah. Luo Feng memang tidak mengatakan apapun tentang apa yang terjadi di reruntuhan itu, orang kristal botak itu hampir tidak bisa merasakan perasaan yang dimiliki manusia. Sedikit kesedihan saat dia mendesah, Tuan, sudah 50.000 tahun. Saya belum bisa menghubungi Anda selama 50.000 tahun. Bahkan setelah 50.000 tahun, sebagai AI, ia hanya dapat mematuhi program inti dan memilih dewa perang jet otomatis tingkat kaisar dan jet otomatis tingkat prasejarah keduanya melayang di udara. Luo Feng mengeluarkan 1 set dewa hitam dari jet otomatis tingkat kaisar, menaiki pesawat ulang-aliknya, lalu terbang kembali ke jet otomatis tingkat prasejarah. Kepala, set dewa hitam, Luo Feng meletakkannya di kursi. Ya, pria berpakaian hitam, Hong, sedikit menganggukkan kepalanya. Namun, dalam benaknya, Hong, untuk pertama kalinya, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Karena, AI, dari jet otomatis yang dijualnya hanya memiliki AI sederhana yang mendengarkan perintah Hong.
Hong memerintahkan jet otomatis itu untuk mendengarkan Luo Feng, jadi tentu saja jet tempur itu patuh. Jika Luo Feng dan Hong memberi perintah pada saat yang sama, maka jet otomatis itu akan benar-benar mendengarkan orang yang memiliki otoritas tertinggi, Hong. Setelah berita kematian Luo Feng menyebar, Hong mengambil kembali jet otomatis itu dan juga mengambil set Dewa Hitam. Setelah mengetahui bahwa Luo Feng keluar, Hong buru-buru memasukkan kembali set Dewa Hitam itu. Ya ampun, kapan dia, Hong, pernah merasa malu seperti ini sebelumnya? Untung tidak ada yang tahu tentang ini. Luo Feng, mari kita berpisah di sini, kata pria berpakaian hitam, Hong. Ya, kepala. Tanpa mempedulikan hal lain, dia mengucapkan selamat tinggal kepada dua makhluk yang melampaui level Dewa Perang, melangkah ke pesawat ulang-aliknya yang terbang tinggi, dan terbang ke jet otomatisnya. Tanda pagar 1, pulanglah, perintah Luo Feng. Wus, jet otomatis biru tua itu langsung melaju hingga lebih dari Mach 10 saat menuju kota Yangzhou di markas besar Jiangnan, Tiongkok. Langit kelabu, tidak ada sinar matahari. Angin dingin membawa beberapa daun yang jatuh. Ada cukup banyak anak-anak di sektor Mingyue. Para remaja mengabaikan hawa dingin saat mereka melakukan latihan kekuatan, kelincahan, dan pedang. Banyak orang menganggap serius jalan seorang petarung di sektor Mingyue. Di sekitar para remaja itu ada beberapa orang tua, dan beberapa dari mereka adalah petarung yang membimbing para remaja ini. Lihat, jet tempur. Oh, warnanya biru tua, seperti milik Dewa Perang Luo Feng. Memang mirip, pada dasarnya tampak identik. Beberapa orang di sektor itu melihat ke arah langit dengan kaget. Jet tempur segitiga biru tua itu saat ini sedang turun. Mendarat di halaman. Hua, palka terbuka. Seorang pemuda mengenakan kemeja hitam kasual yang membawa ransel raksasa berlari menuju salah satu villa. Berbagai orang dewasa dan anak-anak di sektor itu yang melihat dari jauh semuanya tercengang melihat wajah pemuda itu. Luo Feng, itu Luo Feng. Apakah ini hantu? Kukira Dojo of Limits mengumumkan kematiannya. Dojo di kota markas kami bahkan mengadakan upacara peringatan. Cukup banyak orang yang terperangah. Saudara Chen, sampai jumpa nanti, Luo Feng, yang masih berlari, tersenyum ke arah Chen Gu yang tertegun. Luo. Chen Gu menatap Luo Feng dengan kaget sambil menunjuk Luo Feng. Namun, tidak ada sepatah kata pun yang bisa keluar dari mulutnya. Dalam peringatan itu, anggota asli Regu Palu Api sangat sedih. Dan sial, sekarang dia masih hidup. Sektor Mingyue pasti akan gempar hari ini. Kota markas Jiangnan pasti akan gempar hari ini. Di halaman belakang rumah Luo Feng, saudara Luo Hua dan Ibu Gong Xinlan semuanya berdiri di sana. Di samping mereka ada beberapa pengawal dan pelayan. Feng, teriak Gong Xinlan. Ibu, Luo Feng berlari mendekat. Ibunya tampak jauh lebih tua daripada setahun yang lalu. Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Luo Hua sambil berkata pelan, apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak merebus akar gagak hitam 1000 tahun menjadi obat dan memberikannya kepada ibu dan ayah? Luo Feng sudah lama memberitahu saudaranya bahwa ia dan orang tuanya harus minum obat yang terbuat dari akar gagak hitam 1000 tahun. Namun Luo Hua dan orang tuanya berkata jangan terburu-buru, mereka ingin melihat apakah mereka dapat menemukan saudara lain terlebih dahulu dan kemudian membaginya di antara mereka semua. Kak, Luo Hua menggelengkan kepalanya, nanti kuceritakan padamu. Di mana ayah? Luo Feng bingung. Setelah menghilang selama setahun, dengan amarah ayahnya, ia seharusnya sudah keluar sekarang. Ayahmu ada di kamar, Gong Xinlan menarik tangan putranya saat ia menuju kamar. Di kamar yang sunyi, ayah Luo Hongguo berbaring di tempat tidur. Ketika Luo Feng membuka pintu dan masuk, mata Luo Hongguo mengandung kegembiraan yang belum pernah dialami sebelumnya. Putranya, yang ia pikir telah hilang selamanya, berdiri di depannya. Luo Hongguo bahkan ingin bangun dari tempat tidur. Tuan Luo, Anda tidak bisa bergerak. Tolong jaga pinggang Anda. Kedua perawat itu terkejut dan kemudian berlari menghampiri. Ayah, apa yang terjadi padamu? Wajah Luo Feng langsung berubah. Dia duduk di samping tempat tidur dan menggenggam tangan ayahnya. Dia mulai mengerutkan kening dalam-dalam. Ayah, tunggu, wajahmu sangat pucat. Kenapa Anda bahkan tidak bisa bangun? Tidak masalah, dokter bilang aku hanya perlu istirahat sekitar 1,5 tahun. Luo Hongguo tersenyum,
Senyum yang datang dari lubuk hatinya, jika ayah bisa melihatmu, maka tidak masalah seberapa terlukanya aku. Aku benar-benar, sangat bahagia hari ini. Sangat bahagia, sangat bahagia. Saat dia mengatakan itu, air mata kegembiraan mulai muncul di sudut matanya. Luo Feng mengangguk, tetapi hatinya dipenuhi dengan sedikit kemarahan dan kebingungan. Tidak benar, Luo Hua, apa yang terjadi? Luo Feng melihat ke arah saudaranya. Kalian berdua keluarlah, Luo Hua melambaikan tangannya pada kedua perawat itu. Kedua perawat itu segera pergi, meninggalkan keempat anggota keluarga Luo di dalam ruangan. Luo Hua menatap saudaranya, Kak, aku tidak berguna. Tidak bisa menyalahkan saudaramu. Ayah Luo Hongguo mengulurkan tangannya dari tempat tidur untuk menghentikan Luo Hua. Feng, selama kurun waktu ini, terutama 3 bulan setelah Dojo of Limits mengumumkan kematianmu, keluarga kami tidak pernah merasa damai. Segala macam cara digunakan untuk menghadapi kami. Mereka bahkan menggunakan beberapa penduduk di sektor ini. Ibumu harus mengonsumsi pil tidur setiap hari agar bisa tidur. Wajah Luo Hua berubah menjadi hijau saat dia mengepalkan tinjunya, tatapannya setajam pisau. Luo Hua, Luo Feng menatap ke arah saudaranya dan berkata pelan, katakan padaku. Itu Liao. Luo Hua menarik napas dalam-dalam. Sejak 3 bulan lalu, Liao telah menggunakan segala macam cara untuk menghadapi keluarga kita melalui aliansi hari. Meskipun dia tidak berani membunuh anggota keluarga seorang petarung di Dojo of Limits secara langsung, tetapi, cara tertentu bahkan lebih buruk daripada kematian. Aku hanya bisa melakukan segala yang ku bisa. Aku bahkan menggunakan akar gagak hitam 1000 tahun, dan menghubungi tokoh penting melalui teman saudara laki-lakinya, Komandan Li Dawei, untuk mentransfer saham ICBC senilai 120 miliar kepadaku. Aku menjadi pemegang saham ICBC terbesar ke-8, yang memberiku wewenang untuk mengatur anggota pasukan khusus untuk melindungi keluarga kita. Tetapi Liao tidak pernah menyerah untuk membalas dendam. Segala macam cara terhadap pikiran, tubuh, tidak peduli seberapa liciknya mereka, dia menggunakan segalanya. Luo Hua menggelengkan kepalanya, sekarang ibu dan ayah hanya bisa tinggal di rumah. Aku tidak punya cara lain. Terakhir kali, ayah baru saja menyeberang trotoar dan akhirnya mengalami kecelakaan lalu lintas. Untungnya, ada pengawal yang melindunginya, kalau tidak, dia tidak akan hidup lagi. Semakin Luo Feng mendengarkan, semakin jelek wajahnya. Cici, tangan kirinya yang memegang tepi baja tempat tidur menjadi bubuk. Dia benar-benar, wajah Luo Feng berubah menjadi hijau. Aku tak percaya Liao ini tak malu. Ini semua salahnya. Sejak Liao bersembunyi di Eropa seperti kura-kura, dia tidak mau repot-repot berurusan dengannya setelah dia menjadi terkenal. Namun, setelah berita kematiannya dikonfirmasi, Liao ini benar-benar datang untuk melampiaskan dendamnya pada anggota keluarganya saat itu juga. Untungnya keluarganya memiliki identitas, anggota keluarga seorang petarung di Dojo of Limits, jadi Liao tidak bisa datang dan menyerang mereka sendiri. Jika saudaranya sedikit kurang mampu, maka tubuh, bajingan, Luo Feng sedikit gemetar. Amarah memuncak, kebencian memuncak. Niat membunuhnya tak terkendali. Setelah beberapa menit, setelah menghibur orang tuanya, Luo Feng berada di aula pelatihan di lantai atas. Aku pernah melakukan kesalahan, tetapi aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Luo Feng menyentuh bilah-bilah pesawat ulang-aliknya yang dingin dan padat, tatapannya yang seperti bilah membuat hati seseorang menjadi dingin. Liao, kau pikir aku terlalu takut untuk menyentuhmu karena kau terus bersembunyi di kota markas. Memang ada hukum yang melarang orang saling membunuh di kota markas, dan membunuh dewa perang di kota markas bahkan lebih serius. Tetapi, Luo Feng mengerti bahwa yang disebut hukum itu adalah untuk menjaga ketertiban negara. Sampai sekarang, kekuatan sejatinya dapat dibandingkan dengan seseorang di tingkat penjelajah bintang tingkat 1. Begitu dia mulai serius mempelajari langit yang melambung, dan mengeluarkan potensi sejati pesawat ulang-alik yang melambung, dia akan menjadi lebih kuat. Lebih kuat dari perwakilan rata-rata. Sebuah eksistensi yang melampaui tingkat dewa perang yang membunuh dewa perang. Itu mungkin membuat beberapa orang marah, tetapi konsekuensinya tidak akan terlalu besar. Luo Feng masih bisa menerimanya. Bip, Luo Feng melihat ke arah komputer kuantum mini dan menyalakan sistem berbagi. Istana Dewa Perang. Saat itu, Li Yao dan Venina menggunakan sistem ini untuk melacak posisi Wang Tong dan Dewa Perang lainnya.
Istana Dewa Perang ingin para Dewa Perang menggunakan sistem ini untuk saling membantu saat mereka dalam kesulitan, jadi setiap Dewa Perang memasang sistem ini. Dan hari ini, itu akan digunakan oleh Luo Feng untuk melacak Liao. Oh, dia masih di kota markas Jiangnan, langit-langit di atas terbuka. Wus, Luo Feng, yang mengenakan pakaian hitam, melangkah ke pesawat ulang-alik yang terbang tinggi dan terbang ke langit. Dia terbang di sepanjang busur saat dia menyerbu ke arah jet otomatis. Huala, palka otomatis terbuka. Jaring sutra emas. Luo Feng melihat ke dalam kabin dan kekuatan spiritualnya, seperti tangan raksasa tak berbentuk, langsung meraih jaring sutra emas. Luo Feng menatap ke arah barat daya, tatapannya seperti pisau, Liao. Gedung Aliansi SDM Kota Markas Jiangnan, lantai 32. Liao dan Venina saat ini sedang berbicara dengan manajer gedung Aliansi SDM. Masih 3 jam lagi sebelum pesawat penumpang lepas landas, Venina menundukkan kepalanya dan melihat arlojinya. Jangan panik, kata Liao ringan, apa yang kamu takutkan? Luo Feng akan kembali, Venina mengerutkan kening, sudah lama aku bilang bahwa kita seharusnya naik pesawat kembali ke Eropa. Bukankah itu akan menyelesaikan semuanya? Pesawat. Liao menggelengkan kepalanya, pesawat itu hanya bernilai sekitar 10 miliar. Jika kita terbang jarak pendek di sekitar kota markas, maka tidak akan ada masalah. Namun untuk jarak yang jauh, ada banyak monster terbang di sekitar area tak berpenghuni, seperti daratan dan lautan di alam liar. Begitu kecelakaan terjadi, hanya pesawat penumpang yang mampu menempuh jarak jauh, atau jet otomatis, atau jet tempur berbentuk cakram, yang sangat canggih dan mahal yang harganya sekitar 50 miliar. Lagi pula, ini adalah kota markas, dan kau masih takut Luo Feng akan main-main. Ejek Liao. Liao membeku saat dia melihat keluar jendela Prancis. Lihat keluar, Tuan Zhu terkejut. Yang bisa dilihat adalah gambar hitam di udara dengan kakinya di pesawat ulang-alik yang melonjak saat dia menyerbu ke arah jendela ini seperti sambaran petir hitam. Itu Luo Feng, seru Venina. Luo Feng, seluruh tubuh Liao langsung dilindungi oleh membran hitam saat itu terbentuk menjadi seragam pertempuran hitam dan helm hitam. Hanya kedua matanya yang terlihat. Boom, kaca itu pecah. Luo Feng keberani, Liao meraung saat dia menabrak jendela di sampingnya dan langsung melompat ke udara di luar. Dari sudut pandang Liao, area di luar dapat dengan mudah ditangkap oleh semua jenis kamera pengintai. Jadi Luo Feng tidak berani main-main. Luo Feng dengan cepat melewatinya. Wus, wus, wus. Cahaya yang mengalir demi cahaya langsung melesat keluar. Sebanyak 16 cahaya yang mengalir, seperti 16 naga yang mengaum, menyebabkan ledakan sonik yang dahsyat yang menghancurkan seluruh lantai lobi yang elegan. Bahkan Tuan Zhu terlempar ke samping. Luo Feng hanya menatap Liao, matanya tampak terbakar oleh api. Ke-16 cahaya yang mengalir mengikuti busur. Mereka begitu cepat sehingga Liao tidak memiliki kesempatan untuk menghindar, dan semuanya secara bersamaan menghantam tubuh Liao. Melempar pisau. Sedikit penghinaan melintas di mata Liao. Boom, kekuatan penghancur yang luar biasa langsung terbawa melalui perangkat Dewa Hitam. Meskipun telah melemah hingga 90%, kekuatan tumbukan yang luar biasa masih sangat besar. Setiap pisau lempar memiliki gaya tumbukan lebih dari 500.000, jadi 16 pisau lempar digabungkan menjadi total lebih dari 8 juta kilogram. Bahkan setelah 90% darinya dilepaskan, masih ada lebih dari 800.000 kilogram gaya tumbukan yang tersisa. Yang berarti, Liao, tanpa apapun untuk melindunginya, harus menangani lebih dari 800.000 kilogram gaya tumbukan dengan tubuh telanjangnya. Kembali ketika Luo Feng berada di dalam reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, dia mengandalkan perisainya untuk menghilangkan gaya tumbukan besar hampir 1 juta kilogram dari serangan pria berjubah hitam misterius itu. Meski begitu, lengannya tetap patah. Hanya perisainya yang mampu menghilangkan setengah dari gaya tersebut, dan lengannya yang patah juga menghilangkan sebagian besarnya. Gaya sebenarnya yang mengenai Luo Feng adalah 300.000 hingga 400.000 kilogram, tetapi itu masih membuat Luo Feng memuntahkan darah kesakitan. Dan Liao harus berhadapan dengan kekuatan benturan yang melebihi 800.000 kilogram. Biasanya, Liao akan terbunuh. Namun untungnya, set Dewa Hitam menyebarkan kekuatan benturan ke setiap lokasi tubuhnya.
Dan tingkat kebugarannya berada di puncak level Dewa Perang tingkat lanjut, yang jauh lebih kuat daripada tingkat kebugaran Luo Feng saat pertama kali memasuki reruntuhan arkeologi tanda pagar 9. PU, PU, PU gelombang-gelombang-gelombang. Wajah Liao memerah saat darah segar menyembur keluar dari mulutnya seperti air mancur. Hanya dari kekuatan benturan yang mengerikan ini, hanya kali ini, menyebabkan Liao kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Liao meraung dalam hatinya, aku berada di puncak level Dewa Perang dan aku memiliki set Dewa Hitam. Bahkan, perwakilan, yang melampaui level Dewa Perang hanya dapat melukaiku dalam satu pukulan. Hampir tidak ada perwakilan yang mampu membunuhku dalam satu pukulan. Namun, Luo Feng, mungkinkah, dia membuat terobosan dan sekarang menjadi eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Semua Dewa Perang tahu bahwa Dewa Perang tingkat lanjut dengan set Dewa Hitam tidak dapat dibunuh oleh Dewa Perang. Bahkan para wakil rakyat akan kesulitan membunuh mereka dalam satu serangan. Ada banyak pejalan kaki di bawah di alun-alun gedung aliansi hari. Beberapa turis bahkan mengambil foto untuk kenang-kenangan di alun-alun. Gemuruh gelombang-gelombang, seolah-olah bola meriam menghantam alun-alun dengan keras, trotoar batu alun-alun langsung meledak. Para prajurit patroli di sekitarnya terkejut dan panik. Para turis di alun-alun yang mengambil foto dari jauh juga terkejut saat mereka mulai berteriak. Beberapa batu yang berterbangan bahkan menghantam orang-orang. Pejalan kaki juga panik saat mereka berteriak dan beberapa batu bahkan terbang ke jalan. Banyak mobil di jalan tiba-tiba berhenti, menyebabkan kemacetan lalu lintas. Beberapa pengemudi membunyikan klakson dengan marah. Astaga, banyak pejalan kaki menatap alun-alun. Yang mereka lihat adalah seorang pemuda berpakaian hitam kasual di pesawat ulang-aliknya yang terbang tinggi saat dia melayang di udara dengan menakjubkan. Dari lubang di alun-alun itu keluar seorang pria yang tertutup pakaian hitam. Tatapan pemuda di pesawat ulang-alik yang terbang tinggi itu sedingin es saat dia melambaikan tangannya. Jaring sutra emas yang dipusatkan menjadi bola di tangan kirinya langsung menyambar Liao dalam sekejap bagaikan kilat. Jaring itu kemudian menyebar secara otomatis dan menjebaknya, seolah-olah dia adalah seekor babi yang menunggu untuk disembelih. Trotoar batu alun-alun hancur dan batu-batu berterbangan di mana-mana. Jaring sutra emas. Ketika jaring sutra emas itu datang ke arahnya, Liao, yang sudah dipukuli seperti anjing, secara dramatis mengubah ekspresinya dan meraung dengan keras, buka. Yang bisa dilihat adalah lengan hitam Liao mengembang dengan ganas, mengembang hingga panjang 3 hingga 4 meter. Mereka mencoba meraih kedua ujung jaring sutra emas dan merobeknya. Pada saat jaring sutra emas itu menjebak Liao, seolah-olah ada sepasang tangan yang mengikat ujung-ujungnya. 8 lubang jaring sutra emas itu dengan cepat tertutup rapat, dan Liao juga langsung menyerang dengan kekuatan lebih dari 1 juta kilogram. Gelombang-gelombang. Meskipun jaring sutra emas itu kencang, Liao masih tidak bisa merobeknya. Karena dia sudah sepenuhnya terikat, bagaimana dia bisa melarikan diri? Inilah yang digunakan monster tingkat kaisar, Raja Laba-Laba Janda Hitam, untuk menjebak monster tingkat kaisar. Bahkan monster tingkat kaisar harus berusaha sangat keras untuk keluar darinya, jadi bagaimana Liao bisa menghancurkannya? Tidak bagus. Liao, yang tidak bisa melarikan diri, melihat dari sudut matanya mata Luo Feng yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat saat dia berdiri di atas pesawat ulang-aliknya yang melayang. Dia juga melihat 16 cahaya yang mengalir. Wus, wus, wus. 16 cahaya yang mengalir, seperti 16 naga yang mengaum, langsung terbang ke arah Liao. Aku tidak bisa mati, raung Liao dalam hatinya. Liao, yang terjebak, langsung memutuskan untuk melakukan sesuatu di saat yang genting ini. Kakinya yang hitam mulai memanjang dan menjadi lebih panjang dan lebih tipis. Kakinya menjadi setengah dari lebar aslinya. Kaki hitam kurus itu mampu menyelinap melalui lubang-lubang di jaring sutra emas dan menginjak tanah alun-alun. Liao sekarang memiliki 2 kaki hitam kurus panjang yang panjangnya 2 meter. Ledakan, 16 cahaya yang mengalir sekali lagi menghantam Liao. Ahahaha. Liao mengatupkan giginya dan matanya menjadi merah darah. Aku tak bisa mati, aku tak bisa mati. Ketika kekuatan benturan mengerikan lebih dari 8 juta kilogram menghantamnya, meskipun set Dewa Hitam membatalkan sebagian besarnya, Liao tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah dengan gila.
Dia merasa seperti semua organnya akan terkoyak. Namun, kemauannya yang kuat membantunya bertahan. Wus, menggunakan kekuatan benturan yang kuat dari 16 bilah pisau, kaki kurus hitam Li Yao mulai berlari. Dia sudah cukup cepat, dan dengan kekuatan benturan dari 16 bilah pisau, dia terbang seperti bintang jatuh hitam, menghancurkan patung-patung di alun-alun menjadi berkeping-keping dalam prosesnya. Kaki kurus hitam itu kemudian tiba-tiba berubah arah saat mereka menyerang ke arah kerumunan di jalan. Belum mati, tatapan Luo Feng menjadi dingin saat dia berdiri di atas pesawat ulang-aliknya yang terbang tinggi. Gila? Luo Feng gila, aku tidak percaya dia mencoba memburuku di tempat umum seperti Plaza Aliansi Hari. Gila, dia tidak ingin hidup lagi. Selamanya, selama aku bisa meraih sekelompok orang biasa untuk menjadi perisaiku, aku masih punya kesempatan untuk hidup. Li Yao dengan gila menyerbu ke arah jalan dengan dua kakinya yang panjang dan kurus yang dibentuk oleh Dewa Hitam. Ada banyak orang di jalan, dan banyak orang yang terjebak dalam kemacetan lalu lintas turun dari mobil mereka. Lebih dari 10 juta orang menatap dan masing-masing dari mereka tampak sangat bersemangat. Proses di mana Luo Feng mengejar Li Yao secepat kilat. Sebelum kebanyakan orang bereaksi, Li Yao sudah menyerbu ke arah mereka. Ah, benda apa itu? Li Yao, yang benar-benar hitam dan memiliki dua kaki kurus panjang yang panjangnya 2 meter, memang tampak sangat aneh sehingga dia mengerikan. Cara dia menyerbu ke arah kerumunan seperti kilat menyebabkan banyak orang panik. Dan saat ini, Luo Feng, yang berada di pesawat ulang-aliknya yang terbang tinggi, langsung mencapai kecepatan lebih dari 1.300 meter per detik. Dia membawa ledakan sonik yang mengerikan bersamanya saat dia langsung mendarat di depan Li Yao. Kau tidak bisa melarikan diri, Luo Feng berdiri di depan Li Yao, 16 bilah pedangnya melayang di sampingnya saat dia menatap Li Yao dengan dingin. Luo Feng, kau tak bisa membunuhku. Raung Li Yao saat darah segar terus mengalir keluar. Dari sisi mulutnya, dua serangan Luo Feng melukai Li Yao dengan parah. Satu-satunya alasan dia mampu berlari adalah karena keinginannya untuk terus hidup. Luo Feng tersenyum dingin. Tiba-tiba, ekspresi Luo Feng sedikit berubah. Seorang gadis berambut pirang di antara kerumunan di jalan yang dipenuhi orang dan mobil mengangkat pengontrol kecil di tangannya ke arah Luo Feng. Dia memperlihatkan senyum aneh. Luo Feng, lepaskan suamiku. Venina, Luo Feng sedikit mengernyit. Dengan pikiran, jaring sutra emas melayang, membuat Li Yao tampak seperti babi yang menunggu untuk disembelih saat dia melayang di udara, tidak dapat melarikan diri. Dan Li Yao tidak dapat menggunakan tanah untuk membantunya di udara. Venina, teriak Li Yao di jaring sutra emas. Mengapa aku harus melepaskan suamimu? Luo Feng menatap Venina dengan tenang. Insting mengatakan pada Luo Feng bahwa membunuh Li Yao secara langsung dapat meninggalkan konsekuensi yang mengerikan. Luo Feng selalu mengabaikan Venina di depannya. Karena di dalam hati Luo Feng, Li Yao adalah orang yang melakukan segalanya di balik layar. Namun Luo Feng tidak tahu bahwa Venina adalah orang yang mengirimkan hadiah yang sangat besar. Meriam laser, yang digunakan untuk memburu Luo Feng di benua Australia juga merupakan sesuatu yang didapatkan Venina. Dan bahkan ide untuk menghancurkan keluarga Luo Feng, disarankan oleh Venina. Li Yao dijuluki burung nasar, karena banyak orang yang mengenalnya menggunakan julukan ini untuk menunjukkan kekerasannya. Dan Venina dijuluki kalajengking, karena dia sangat kejam. Anjing yang menggigit tidak menggonggong. Luo Feng tidak tahu itu, orang yang benar-benar kejam di antara pasangan yang selalu bersekongkol ini adalah wanita ini. Venina menatap Luo Feng yang berdiri di tengah kerumunan. Luo Feng, Venina memegang alat pengendali kecil, di sektor villa di samping Aliansi Hari dan di jalan ini. Aku telah menanam bom T-111. Jika aku menekan tombol ini, kerumunan di sekitarnya langsung gempar. Banyak orang berteriak dan berlarian ke segala arah. Lalu, boom, puluhan ribu orang di sektor ini akan kehilangan nyawa mereka. Suara Venina terdengar seperti iblis dari neraka saat bergema di telinga setiap orang di sekitarnya. Takut, panik, dan Luo Feng memfokuskan matanya dan menatap wanita di depannya ini. Cukup kejam, kata Luo Feng ringan. Jika kau ingin membunuh suamiku, maka, mari kita mati bersama-sama. Suara Venina lembut. Namun, Venina tidak punya pilihan lain. Dia dan suaminya telah membuat banyak orang kesal saat itu. Untungnya,
Li Yao mempertaruhkan nyawanya dan berhasil menerima satu set Dewa Hitam setelah memasuki reruntuhan arkeologi tanda pagar 9. Setelah itu, pasangan itu dapat hidup dengan damai. Jika perisainya, Li Yao, mati, maka hidup Venina akan hancur. Semuanya berhenti. Berhenti. Letakkan senjata kalian, tentara yang ditempatkan di dekat gedung aliansi Hari dengan cepat bergegas mendekat. Beberapa agen pasukan khusus negara juga dengan cepat datang. Yang memimpin mereka adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah tradisional Tiongkok. Pria parubaya itu mengumpat dalam hatinya, sialan, 3 dewa perang tingkat lanjut bertarung bersama. Kalau mau bertarung, bertarung saja, tapi mereka malah menyeret orang biasa. Sekarang puluhan ribu orang bisa mati kapan saja. Kekuatan bom T-111 sangat dahsyat. Kalian semua, Dewa Perang Luo Feng, Nyonya Venina, mari kita bicarakan ini dengan damai. Pria parubaya itu memaksakan senyum, takut membuat marah kedua belah pihak. Dia punya wewenang lebih, tapi orang-orang di depannya adalah Dewa Perang tingkat lanjut. Saya sarankan kalian tidak mencari bom T-111, Venina melirik pria parubaya itu. Saya menaruhnya di posisi yang sangat sulit ditemukan. Bahkan jika kalian bisa menemukannya, kalian pasti tahu betapa sulitnya menjinakkan bom ini. Begitu kalian mulai menjinakkannya, saya akan langsung tahu dan akan langsung menekan tombolnya. Pria parubaya berjubah tradisional Tiongkok itu berkeringat dingin. Dia benci bermain-main dengan orang-orang seperti ini yang punya kekuasaan dan wewenang. Dewa Perang tingkat lanjut dan Direktur Aliansi SDM di Tiongkok, berurusan dengan sosok seperti itu akan mengakibatkan konsekuensi yang mengerikan. Luo Feng, Venina menatap Luo Feng. Suamiku dan aku serta puluhan ribu warga sipil Tiongkok yang tidak bersalah mati bersama. Suara Venina bergema di telinga Luo Feng, atau, kau lepaskan suamiku dan tidak akan terjadi apa-apa pada siapapun. Pilihannya, ada di tanganmu. Luo Feng tidak berekspresi, tetapi tatapannya menjadi semakin dingin. Dewa Perang Luo Feng. Nyonya Venina, pria parubaya dengan jubah tradisional Cina itu mulai sedikit panik, tetapi dia berpikir, mengapa Tuan Lan belum datang? Wus, suhu di alun-alun aliansi Hari yang hancur mulai turun. Saat itu sudah musim dingin, dan sekarang suhunya turun di bawah 0. Air mancur langsung membeku, dan udara mulai menjadi dingin. Seorang pria parubaya dengan rambut agak hijau terbang turun dari langit. Perwakilan Lan, Venina, Li Yao, dan Luo Feng mengenali orang yang datang. Bahkan jika kalian memiliki dendam, jangan menyeret orang biasa, seolah-olah dia telah dibekukan selama 1000 tahun, tatapan perwakilan Lan membuat orang menggigil. Perwakilan Lan, Venina menggelengkan kepalanya, aku tidak punya pilihan. Luo Feng ini ingin membunuh suamiku di dalam kota markas, jadi aku tidak punya pilihan lain. Aku bukan lawannya, jadi ini satu-satunya jalan yang bisa kuambil. Jika suamiku akan mati, biarkan puluhan ribu warga sipil tak berdosa itu mati bersamanya. Lebih jauh, pilihan ada di tangan Luo Feng. Jika dia melepaskan suamiku, semua orang senang. Ada 52 perwakilan di bumi. Ada lebih dari 10 keberadaan yang melampaui level Dewa Perang, keturunan Tiongkok. Meskipun hanya 3 atau 4 dari mereka yang sepenuhnya setia kepada negara, beberapa dari mereka masih hidup dalam pengasingan di negara itu. Mereka kadang-kadang membantu tentara dan negara, atau aliansi SDM, bagaimanapun, mereka dapat membantu siapapun yang mereka inginkan dan tetap hidup dalam pengasingan dengan damai. Pedang Es Lanran adalah salah satu perwakilan yang tinggal dalam pengasingan di kota markas Jiangnan. Hanya ketika suatu peristiwa besar terjadi, Lanran akan muncul. Dan kali ini, Lanran harus campur tangan. Luo Feng, perwakilan Lan melayang di samping Luo Feng. Luo Feng, kamu harus tahu hukum negara dan aturan Istana Dewa Perang. Cukup banyak aturan di Istana Dewa Perang yang mutlak. Tidak seorang pun diizinkan untuk melanggarnya. Membunuh anggota keluarga seseorang di dojo adalah satu aturan. Membunuh seorang petarung secara terbuka di kota markas, juga satu aturan. Dewa Perang tidak diizinkan untuk bertarung satu sama lain di kota markas, juga satu aturan. Perwakilan Lan berkata dengan rendah, pejuang Dewa Perang yang kuat adalah kekayaan umat manusia. Masing-masing dari mereka penting, dan fakta bahwa kamu berani secara terbuka memburu seorang petarung di alun-alun aliansi Hari sementara lebih dari 10 juta orang menonton berarti Anda pantas dihukum mati. Namun Dewa Perang yang ingin Anda bunuh adalah bagian dari Istana Dewa Perang.
Jadi kejahatan Anda bahkan lebih buruk. Bahkan jika Anda membunuhnya, Anda tetap akan dihukum mati. Hukum ditetapkan oleh 5 ketua. Apakah Anda benar-benar akan menyerahkan hidup Anda untuk Liao? Dan juga membunuh puluhan ribu orang Tiongkok yang tidak bersalah dalam prosesnya. Beberapa dari mereka adalah remaja yang masih tumbuh, dan beberapa dari mereka hanyalah bayi yang naif. Apakah itu sepadan? Perwakilan Lan menatap Luo Feng. Banyak petarung di gedung aliansi hari yang melihat melalui jendela. Para prajurit yang mengelilingi alun-alun juga melihat Luo Feng. Dengan kecepatan Luo Feng di pesawat ulang-alik yang terbang tinggi, bahkan perwakilan Lan tidak dapat menyelamatkan Li Yao dari tangannya. Pilihan ada di tangan Luo Feng. Ya, itu tidak sepadan, ekspresi Luo Feng tenang. Jaring sutra emas jatuh dari udara dan terlepas, melepaskan Li Yao yang terluka parah sehingga dia tidak jauh dari kematian. Jaring sutra emas dengan cepat menyusut menjadi bola dan terbang menuju Luo Feng. Luo Feng mengulurkan lengannya untuk meraih bola dan kemudian melirik Li Yao. Setelah itu, dia melirik Venina di kejauhan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Venina, aku akui aku meremehkanmu, wus. Dengan kakinya di pesawat ulang-alik yang terbang tinggi, Luo Feng menoleh dan berubah menjadi cahaya yang mengalir saat dia terbang menjauh. Fiu, para prajurit di skuadron di sekitarnya menghela napas lega. Mereka tahu bahwa ada bom T-111 di jalan. Dengan kekuatan bom T-111, mereka juga akan terkena dampaknya karena mereka berada di alun-alun. Krisis ini berhasil dihindari. Lelaki parubaya dengan jubah tradisional Tiongkok itu diam-diam menghela napas lega. Fiu, Venina juga menghela napas lega. Venina berlari ke suaminya, Li Yao, dan membantunya. Apakah kamu baik-baik saja? Ya, aku tidak mati. Li Yao melihat ke arah tempat Luo Feng pergi, wajahnya sangat pucat. Saat berada di pesawat ulang-alik yang terbang tinggi, Luo Feng bergerak dengan kecepatan lebih dari 1000 meter per detik. Dengan kecepatan yang mengkhawatirkan ini, ia terbang keluar dari sektor kota utama dan memasuki sektor penyimpanan makanan antara sektor kota utama dan kota-kota di sekitarnya. Sebuah kota markas dibagi menjadi sektor kota utama dan 8 kota besar. Mengapa mereka membagi kota markas yang sangat bagus? Karena, sejumlah besar tanah antara sektor kota utama dan 8 kota besar digunakan untuk menghasilkan makanan bagi manusia di kota markas. Aku meremehkan Venina. Jika aku menyingkirkan Venina dari awal, semua ini tidak akan terjadi. Luo Feng secepat kilat di pesawat ulang-aliknya yang terbang melewati ladang demi ladang. Namun, untungnya kata-kata perwakilan Lan mengingatkanku pada, ya, aturan Istana Dewa Perang. Karena aku tidak bisa membunuh Li Yao sendiri, aku akan menggunakan aturan Istana Dewa Perang untuk membunuh mereka. Pada akhirnya, itu hal yang sama. Dia terjebak di tempat yang sama selama 1 tahun 3 bulan. Dan tepat ketika dia keluar, dia melihat ayahnya terluka dan terbaring di tempat tidur. Kemarahan yang dihasilkan membutakan Luo Feng. Saat amarahnya memenuhi seluruh dadanya, dia langsung pergi membunuh Li Yao tanpa memikirkan hal lain. Ya, seorang dewa perang yang membunuh dewa perang lain di depan umum di kota markas akan menerima hukuman mati. Perwakilan Lan benar, namun, dia, Luo Feng, dapat sepenuhnya mengungkapkan kekuatannya. Sampai sekarang, dia benar-benar dapat dibandingkan dengan keberadaan yang melampaui level dewa perang. Seorang wakil yang membunuh dewa perang karena marah demi keselamatan keluarganya, paling-paling akan menerima hukuman seperti mendekam di penjara selama beberapa tahun. Dewa perang dan wakil memiliki jumlah wewenang yang sama sekali berbeda. Jika seorang ketua membunuh dewa perang, bahkan tidak akan ada hukuman. Jika ketua pertama, Hong, membunuh seorang wakil atau ketua, tidak ada yang berani menuntut hukuman Hong. Li Yao dan Venina, pentingnya nyawa kalian bahkan tidak mendekati pentingnya nyawa puluhan ribu warga sipil itu. Wah, ini juga bagus, aku tidak perlu mengambil risiko mendekam di penjara selama beberapa tahun untuk membunuh Li Yao, karena kata-kata, Istana Dewa Perang berkuasa. Luo Feng dengan cepat memikirkan sebuah rencana. Rencana yang merupakan hasil dari kematian Li Yao dan Venina. Pertama, aku harus memastikan semua orang tahu kekuatanku, tahu bahwa aku memiliki kekuatan yang sebanding dengan keberadaan yang melampaui level dewa perang. Setelah itu, sektor Mingyue, Luo Hua, Luo Feng berjalan ke kamar saudaranya. Luo Hua, yang sedang duduk di depan komputer, menoleh dan memiliki ekspresi kebingungan di wajahnya. Luo Feng berkata langsung,
sektor pasukan khusus mana yang terakhir kali kamu minta untuk melindungi ayah dan ibu? Hubungi mereka dan suruh direktur mereka datang ke rumah kita. Baiklah, meskipun Luo Hua bingung, dia langsung menelepon. Dalam semenit, jet tempur berbentuk cakram mendarat di sektor Mingyue. 3 direktur pasukan khusus negara tiba di ruang tamu rumah Luo Feng. Halo, Tuan Luo Feng, kita pernah bertemu sebelumnya. Lelaki tua berambut putih itu tersenyum. Kepala sektor Liu Yan, Luo Feng tersenyum, direktur sektor 9. Haha, Tuan Luo Feng benar-benar memiliki ingatan yang bagus. Setelah berjabat tangan, lelaki tua Liu Yan berkata, aku ingin tahu urusan apa yang Luo Feng miliki setelah menemukan kita terburu-buru seperti ini. Begitulah, ekspresi Luo Feng menjadi serius. Selama beberapa saat, Li Yao dan Venina menggunakan segala macam trik untuk berurusan dengan keluargaku, dan saudaraku meminta bantuanmu saat itu. Ya, hal seperti itu telah terjadi, lelaki tua Liu Yan mengangguk. Kalian seharusnya memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa Li Yao dan Venina lah yang berada di balik rencana jahat ini, kan? Tanya Luo Feng. Liu Yan tersenyum, ini adalah kota markas besar Jiangnan, wilayah Tiongkok. Sebagian besar tindakan mereka berada dalam pengawasan kami. Kami memang memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa Li Yao dan Venina adalah dalang di balik tindakan yang digunakan terhadap keluargamu. Liu Yan mencondongkan tubuh ke arah Luo Feng tanpa ragu-ragu. Bagus sekali, aku butuh kalian untuk memberiku bukti yang cukup, kata Luo Feng serius. Tidak masalah, buktinya pasti mutlak, Anda harus percaya bahwa di wilayah kami memiliki kendali penuh, Liu Yan tersenyum. Alasan mengapa Liu Yan bersikap sangat kooperatif. Karena ia menerima panggilan telepon saat ia terbang di atas jet tempur berbentuk cakramnya, Liu Tua, Luo Feng itu memiliki kekuatan eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Tiongkok, kota markas besar Kyoto. Di lobi yang elegan terdapat para pemimpin dengan tingkat otoritas tertinggi di Tiongkok, personel militer berpangkat tertinggi, dan bahkan eksistensi yang melampaui level Dewa Perang seorang pria paruh baya yang mengenakan pakaian kulit dengan gaya abad sebelumnya. Semua orang ini adalah tokoh besar yang dapat mengguncang negara Tiongkok. Sebuah tayangan diproyeksikan ke dinding lobi saat memutar video. Semua orang menonton. Ya, pria paruh baya dengan pakaian kulit tua itu mengangguk. Lihat, Luo Feng ini mengendalikan 16 senjata kecil. Dengan tingkat kebugaran Dewa Perang tingkat lanjut milik Li Yao dan set Dewa Hitam, diperlukan kekuatan yang sangat besar untuk membuatnya memuntahkan begitu banyak darah di udara hanya dengan satu serangan. Dan dalam 2 serangan, Li Yao menjadi tak berdaya. Jumlah kekuatan benturannya pasti lebih besar dari 6 juta kilogram. Dan, Luo Feng awalnya adalah seorang pembaca roh di puncak level Dewa Perang tingkat lanjut. Seorang pembaca roh di level ini biasanya dapat mengendalikan hal-hal seperti melempar pisau dengan batas kekuatan benturan 520,000 sampai minus 560,000 kg. Luo Feng mengendalikan 16, dan dia jelas tidak akan mengendalikan lebih dari yang dia bisa hanya untuk penampilannya. 16 pisau lempar akan menghasilkan kekuatan benturan berkisar antara 8 juta 9 juta. Kekuatan Luo Feng pasti telah mencapai level eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya, menyalakan satu, dan mulai merokok. Asap mengepul di dalam lobi. Di dalam lobi ini ada orang-orang top Tiongkok, tetapi tidak ada dari mereka yang akan memanggil orang ini, orang tua. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun, tetapi sebenarnya dia hampir berusia 80 tahun. Aku tidak percaya negara kita, Tiongkok, sekali lagi telah memperoleh eksistensi lain yang melampaui level Dewa Perang. Aku sarankan kita segera menghubungi Luo Feng. Berita ini memang pertama kali dipahami oleh negara Tiongkok. Akan tetapi, insiden di alun-alun aliansi Hari sangat besar, jadi bagaimana mungkin hal itu disembunyikan dari orang lain. Dojo of Limits dan Thunder Dojo hanya perlu menelepon pemerintah Tiongkok untuk segera menerima rekaman yang paling akurat. Seluruh 360 derajat dari pemandangan itu terekam dengan jelas. Anda bahkan dapat melihat dengan jelas wajah Luo Feng, Lan Ran, dan semua orang. Dojo of Limits, Thunder Dojo, dan bahkan aliansi Hari dengan cepat menerima berita itu. Dari video tersebut, dengan kemampuan masing-masing organisasi,
kekuatan Luo Feng dapat diperkirakan dengan mudah, 16 pisau lempar dengan total kekuatan tumbukan 8 juta minus 9 juta kilogram. Angka-angka ini mengejutkan semua orang. Seorang dewa perang tingkat lanjut biasa hanya dapat melancarkan serangan dengan kekuatan tumbukan 800.000 hingga 900.000 kilogram. Kekuatan Luo Feng 10 kali lipatnya. Jelas sebanding dengan serangan dari seseorang di tingkat penjelajah bintang 1 tahap. Ketika para petarung kuat dari Thunder Dojo menerima berita ini, mereka menjadi sangat marah hingga mulai meneriakkan sumpah serapah. Mereka mengamuk tentang keberuntungan Dojo of Limits yang tidak masuk akal. Mereka benar-benar mendapatkan petarung perwakilan yang kuat lagi. Dan ketika aliansi SDM menerima berita ini, mereka dengan cepat menyiapkan strategi yang berkaitan dengan masalah konflik Luo Feng, Li Yao, dan Venina. Sektor Mingyue tampak tenang, tetapi banyak hal sebenarnya terjadi secara diam-diam. Tuan Luo Feng, Liu Yan menunjuk laptop, bukti sedang ditransfer. Setelah 10 detik, semua jenis dokumen, video, DL, akan selesai ditransfer. Luo Feng menatap laptop yang dibawa sendiri oleh Liu Yan. Bahkan dengan identitas Liu Yan, dia tidak memiliki cukup wewenang untuk membawa semua dokumen rahasia itu bersamanya. Transfer selesai, Liu Yan tersenyum. Bagus, terima kasih, Liu Tua. Luo Feng merasa jauh lebih santai. Sementara Luo Feng masih berada di alun-alun aliansi SDM, dia langsung memikirkan rencana sederhana. Rencana itu memiliki 3 langkah utama minus 1. Dapatkan cukup bukti untuk membuktikan bahwa dalang di balik serangan terhadap keluarganya adalah Li Yao dan Venina. 2. Siarkan kekuatannya dan jadilah perwakilan. 3. Menggunakan identitasnya sebagai perwakilan untuk menuntut Li Yao dan Venina melalui Istana Dewa Perang. Tiba-tiba ponselnya mulai berdering. Luo Feng mengeluarkan ponselnya. Halo, Luo Feng, ini aku, Liu He. Sebuah suara lembut terdengar. Penyidik Liu, Luo Feng tersenyum. Haha, masih memanggilku penyidik. Luo Feng, oh Luo Feng. Kau benar-benar menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Ketika kepala suku secara pribadi pergi ke hutan hujan Amazon untuk menjemputmu, kau bahkan tidak berbicara tentang kekuatanmu. Dan sekarang, kepala suku dan kami semua telah melihat video di mana kau melukai Li Yao di depan umum di kota markas Jiangnan. Liu He tertawa. Kepala suku mengatakan saat itu juga bahwa kekuatanmu telah mencapai tingkat seorang wakil. Luo Feng membeku. Ia berencana untuk mengambil inisiatif untuk menyiarkan kekuatannya, tetapi siapa yang mengira bahwa Dojo of Limits telah mengetahui tentang kekuatannya sebelum ia memulai. Yah, baguslah jika mereka tahu. Begitu ia menuntut Li Yao dan Venina, mereka pasti tidak akan lolos begitu saja berkat bukti yang cukup yang ia miliki. Seorang dewa perang yang berani menyerang keluarga seorang wakil, apakah orang seperti itu akan dibebaskan begitu saja? Dewa perang yang menyerang dewa perang lain sudah mengakibatkan hukuman yang sangat berat. Kadang-kadang bahkan hukuman mati, dan menyerang keluarga perwakilan tidak dapat disangkal lagi akan mengakibatkan hukuman mati. Mulai sekarang, kau juga eksistensi yang melampaui level dewa perang, suara Liu He dipenuhi dengan kegembiraan. Tak lama lagi, Dojo of Limits kami akan mengumumkan secara terbuka hari di mana pemimpin akan secara pribadi memberimu gelar investigator. Kau akan menjadi investigator ke-6 dari Dojo of Limits kami. Luo Feng, di masa depan, orang-orang harus memanggilmu perwakilan Luo Feng dan investigator Luo Feng. Liu He mulai tertawa terbahak-bahak, penyelidik ke-6 dari Dojo of Limits. Meskipun dia sudah siap untuk ini, akan menjadi kebohongan jika mengatakan dia tidak bersemangat. Tapi sekarang, dia memiliki hal yang lebih penting untuk ditangani sekarang untuk membuat Li Yao dan Venina mati. Liu Tua, Luo Feng memegang ponselnya dan melambaikan tangannya ke arah Liu Yan. Aku akan keluar dulu, Liu Yan membawa laptop bersamanya saat dia meninggalkan kamar Luo Feng. Luo Feng adalah satu-satunya yang tersisa. Ada orang lain di kamarmu. Liu He tertawa. Luo Feng berjalan menuju jendelanya. Ya, salah satu direktur sektor pasukan khusus Tiongkok. Aku baru saja meminta bukti konkret kepadanya. Aku sedang bersiap untuk pergi ke Istana Dewa Perang, untuk menuntut Li Yao dan Venina dan membuktikan bahwa mereka adalah dalang di balik rencana untuk membunuh orang tuaku. Liu He, apa vonis akhir untuk mereka berdua? Oh, pasangan Vulture Scorpion berani melawan keluarga seorang pejuang. Liu He terkejut. Ya, kalau tidak,
aku tidak akan lepas kendali dan mengejar mereka di depan umum, angguk Luo Feng. Tidak heran, mereka berdua terlalu sombong. Suara Liu He yang terdengar dari telepon dipenuhi dengan kemarahan. Menyerang keluarga petarung selalu dilarang keras. Liu He, menurutmu apa keputusan akhirnya? Mengikuti Luo Feng, hukuman mati. Tidak diragukan lagi, hukuman mati. Dan hukuman mati yang langsung dieksekusi. Liu He berkata dengan marah, Luo Feng, jangan khawatir. Identitasmu sekarang berbeda. Istana Dewa Perang akan segera menaikkan identitasmu menjadi perwakilan. Sebagai seorang perwakilan, kamu memiliki jumlah otoritas yang sama sekali berbeda. Karena pasangan Vulture Scorpion adalah orang-orang yang menarik tali untuk menyerang orang tua seorang perwakilan, mereka pasti akan menerima hukuman yang sangat besar. Luo Feng, perlu diingat bahwa Komite Istana Dewa Perang dibentuk dari 52 perwakilan dan 5 ketua komite memutuskan hasilnya. Menyakiti anggota keluarga seorang perwakilan dilarang. Ini sama saja dengan menantang setiap perwakilan, jadi para perwakilan harus memutuskan untuk menghukum mereka dengan berat. Hanya dengan cara ini mereka dapat memberi contoh bagi semua orang, kata Liu He, ini adalah aturan yang tidak tertulis. Jika sesuatu menantang posisi, otoritas, dari semua perwakilan akan berkumpul untuk memberikan hukuman mereka, jadi, selama ada cukup bukti, hanya ada satu hasil untuk pasangan Vulture Scorpion, hukuman mati, segera diberlakukan. Liu He mengatakan semua ini dalam satu tarikan napas, yang dengan jelas menunjukkan betapa marahnya dia. Luo Feng diam-diam menghela napas lega. Seperti yang dia pikirkan, sebenarnya, ketika dia menyerang pasangan Vulture Scorpion, Luo Feng belum menjadi perwakilan atau penyelidik. Namun, putusan yang akan diterima pasangan Vulture Scorpion segera berubah justru karena perubahan identitas Luo Feng. Di dalam ruangan, ada setumpuk dokumen dan video yang dipajang di laptop. Luo Feng membacanya dengan saksama. Taktik yang sangat memalukan dan licik, wajah Luo Feng berubah sangat buruk saat dia membaca sejumlah besar dokumen dan video. Semua taktik dan trik yang digunakan Li Yao dan Venina dari awal hingga akhir semuanya sangat jelas. Luo Feng juga takut, jika saudaranya sedikit kurang mampu, orang tuanya pasti akan hancur. Untungnya, saudaranya cukup lugas untuk secara langsung mengandalkan akar gagak hitam 1000 tahun untuk menjadi pemegang saham ICBC terbesar ke-8. Perlu diingat bahwa di era kota kantor pusat, membeli sejumlah besar saham bank terbesar di Tiongkok, ICBC, pada dasarnya mustahil. Organisasi besar biasanya tidak akan mau. Bahkan jika Anda punya uang, Anda tidak dapat membelinya. Hanya dengan sesuatu seperti akar gagak hitam 1000 tahun, yang juga merupakan sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang, Anda dapat menukarnya. Semua bukti ini lebih dari cukup. Bahkan jika saya hanya memberikan 1/10 dari ini, itu akan cukup untuk membuktikan kesalahan mereka. Luo Feng segera menutup file video, dokumen Word. Dia menutup bukti tersebut dan kemudian masuk ke halaman web pribadinya saat dia mentransfernya ke Istana Dewa Perang. Dalam surat yang dia kirim, dia menulis nama-nama orang yang dia tuntut, kejahatan mereka, Hanya dalam waktu 3 menit, nada dering ponselnya berdering dan Luo Feng mengangkat teleponnya. Halo, perwakilan Luo Feng, sebuah suara lembut terdengar, kami baru saja menerima surat Anda. Bolehkah saya bertanya apakah perwakilan Luo Feng sendiri ingin menuntut Li Yao dan Venina Paulinus? Ya, Luo Feng mengangguk. Baiklah, saat kami menentukan waktu dan lokasi sidang pengadilan, kami akan memberitahu perwakilan Luo Feng. Setelah mengonfirmasi melalui telepon, beberapa anggota Istana Dewa Perang mulai mengatur ini. Memang ada banyak dokumen. Luo Feng butuh sekitar 2 jam untuk membaca semuanya. Saat berita ini sampai ke telinga kepala, Dojo of Limits, Hong, sudah tengah malam. Markas besar dunia Dojo of Limits, di dalam bangunan raksasa seperti pesawat luar angkasa. Di sebuah ruangan yang sunyi, pria berpakaian hitam, Hong, saat ini sedang memegang secangkir teh hangat sambil menjelajahi beberapa informasi di internet. Tuan, sebuah suara rendah bergema di sekitar ruangan yang sunyi. Perwakilan Luo Feng telah memberikan bukti bahwa Li Yao dan Venina Paulinus adalah dalang di balik tindakan untuk membunuh orang tuanya. Apakah buktinya cukup? Pria berpakaian hitam, Hong, sedikit mengernyit. Buktinya sudah cukup, jawab suara itu. Pria berpakaian hitam, Hong,
mengangguk pelan, beritahu 3 pengacara terbaik di Dojo of Limits kita dan suruh mereka menerima kasus ini. Juga, atur agar petarung tingkat penjelajah bintang menangkap Li Yao dan Venina secara pribadi. Mulai pukul 15.30 besok sore, kita akan mengadakan sidang pengadilan di markas besar kita. Luo Feng akan segera menjadi penyidik Dojo of Limits kita. Aku ingin kasus ini dieksekusi dengan indah, perintah pria berpakaian hitam, Hong. Ya, setelah suara rendah itu mengucapkan kata ini, ruangan yang sunyi kembali sunyi. Sektor Mingyue, waktu malam. Semua lampu di rumah-rumah menyala. Luo Feng berdiri di balkon sambil menatap malam berbintang yang tak terbatas. Ponselnya berdering. Luo Feng mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Susin. Dia menerima panggilan itu, "Halo. Kenapa kamu tidak datang menjemputku?" Tanya Susin. "Maaf, aku sedang sibuk mengurus beberapa hal. Aku baru saja selesai. Bagaimana kalau aku pergi ke kantor pusat Kyoto?" Sekarang, Luo Feng merasa sedikit bersalah, karena dia telah mencurahkan seluruh waktunya untuk kasus orang tuanya sejak dia kembali dan bahkan tidak berpikir untuk menjemput Susin. "Aku di sini, di depan sektor Mingyue, Pak." Panggilan telepon berakhir. Luo Feng sedikit membeku. Susin sudah bergegas ke rumahnya dari kantor pusat Kyoto. "Aku benar-benar bajingan," Luo Feng mengutuk dirinya sendiri dalam benaknya dan kemudian langsung melompat dari balkon. Seolah-olah fatamorgana melintasi langit, Luo Feng melompat melintasi jarak 100 meter dengan bantuan kekuatan spiritualnya sebelum mendarat. Setelah beberapa lompatan, dia berada 30 meter dari gerbang utama sektor Mingyue. Dengan sekilas pandang, Luo Feng melihat seorang gadis muda yang agak kurus berdiri diam di depan gerbang sektor di bawah cahaya redup dari lampu jalan. Adegan ini membuat hati Luo Feng sedikit sakit. Setelah menjadi pacarnya, Susin tidak hanya tidak menerima hal baik, dia malah harus melalui masa-masa sulit. Sejak dia kembali, dia tidak bisa bersamanya dan membuatnya datang jauh-jauh ke sini dari jarak beberapa ribu kilometer. Susin melihat ke dalam sektor melalui gerbang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil sedikit. Saat ini sedang musim dingin, dan malam hari. Meskipun kota markas Kyoto juga dingin, udara di sana kering sementara udara di kota markas Jiangnan lembab. Dan setelah Susin menerima panggilan telepon Luo Feng, dia segera naik kereta paling awal ke kota Yangzhou tanpa mengingat bahwa kota markas Jiangnan lebih dingin daripada kota markas Kyoto. "Susin," sebuah suara terdengar di samping Susin. Susin membeku dan kemudian berbalik untuk melihat ke sampingnya. Gambar yang familiar itu, pacar pertamanya. Tahun lalu, dan terutama 3 bulan terakhir, Susin menghabiskan setiap hari dalam kesedihan. "Luo Feng." Suara Susin agak serak dan tidak bisa menahan tangis setelah mengatakan itu. Dia langsung memeluk Luo Feng, memeluknya erat-erat. "Maaf, aku benar-benar minta maaf." Luo Feng memeluk Susin dan merasakan air matanya mengalir melalui pakaiannya, di bawah cahaya redup dan angin dingin musim dingin. Luo Feng dan Susin akhirnya bertemu satu sama lain setelah 1 tahun dan 3 bulan, dibandingkan dengan perasaan Luo Feng dan Susin, yang dipenuhi dengan sedikit kesedihan tetapi juga kegembiraan karena bersatu kembali. Perasaan Li Yao dan Venina, meskipun mereka bersama, berantakan, di pesawat penumpang menuju kota markas Paris dari kota markas Jiangnan, Li Yao dan Venina saling berpegangan tangan. "Sekarang kita dalam masalah besar," Venina melirik penumpang di sekitarnya dan kemudian merendahkan suaranya, "dia menjadi perwakilan. Di masa depan, jika dia ingin berurusan dengan kita, maka..." "Jangan khawatir," Li Yao merendahkan suaranya, "kita hanya perlu menunggu 2 atau 3 jam untuk pesawat penumpang di kota markas Jiangnan, dan dia tidak datang menemui kita dalam rentang waktu itu. Setelah kita kembali ke kota markas Paris, kita akan berada di wilayah kita. Senior saya dan perwakilan aliansi SDM kami ada di sana, jadi semuanya akan baik-baik saja, semuanya pasti akan baik-baik saja." Siapa yang tahu apakah dia menghibur Venina atau menghibur dirinya sendiri? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa menjadi perwakilan? Venina mulai menggertakkan giginya sedikit. Cahaya yang menyilaukan menyala di mata Li Yao. "Sial, bertahanlah, bertahanlah, kita hanya bisa bertahan." Li Yao merendahkan suaranya saat kalimatnya keluar satu kata pada satu waktu. Pesawat penumpang akhirnya tiba di Paris, Eropa. Paris agak gelap saat ini, tetapi langit tidak sepenuhnya gelap. Bandara kota markas Paris.
Pesawat penumpang perlahan mendarat. Setelah berhenti, palka terbuka secara otomatis dan tangga memanjang keluar. Para penumpang turun. Akhirnya kembali ke Paris. Fenina tersenyum. Li Yao juga tersenyum langka. Ini adalah pertama kalinya dia tersenyum sejak mengetahui bahwa Luo Feng menjadi perwakilan. Pasangan Vulture Scorpion bercampur di antara kerumunan saat mereka berjalan menuruni tangga. Li Yao, Fenina. Terdengar suara berdering. Pasangan Vulture Scorpion terkejut saat mereka menoleh. Yang mereka lihat adalah 4 orang berjalan mendekat. Salah satu dari 2 orang yang memimpin di depan adalah seorang pria parubaya dengan rambut ikal coklat yang mengenakan jubah hitam. Tatapannya yang seperti kilat menimbulkan rasa takut. Dan yang di sampingnya adalah seorang pria dengan rambut putih panjang yang terurai. Dia tampak seperti sepotong kayu mati. Perwakilan Yan, perwakilan Bonnet, Fenina terkejut. Senior, Li Yao melihat ke arah lelaki tua itu. Lelaki tua, Yan Hai, itu memang orang yang memiliki hubungan dekat dengan Li Yao. Tatapan perwakilan Bonnet sedingin es saat dia melihat Fenina dan Li Yao lalu berkata dengan ringan, kami mewakili Istana Dewa Perang untuk menangkap kalian berdua secara resmi. Jika ada perlawanan, kami berhak membunuh kalian berdua. Mata Li Yao dan Fenina membelalak. Mereka pikir mereka aman di wilayah mereka, tetapi siapa yang mengira bahwa ini akan terjadi tepat ketika mereka kembali. Senior, Li Yao segera menatap Yan Hai. Yan Hai menghela napas, burung nasar kecil, ini adalah komando tertinggi Istana Dewa Perang. Tidak ada yang bisa membantumu. Kau, terlalu sembrono, terlalu sembrono. Pergilah, jika kau tidak melawan, kau mungkin punya kesempatan untuk hidup. Jika kau melawan penangkapan Istana Dewa Perang, kau menentang seluruh Istana Dewa Perang. Istana Dewa Perang adalah kekuatan yang menyatukan semua Dewa Perang dan eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Melawan, mau mati, klik, borgol khusus dipasang pada Fenina dan Li Yao. Keduanya sedikit tercengang, tetapi tidak melawan sama sekali. Senior, Li Yao menatap Yan Hai. Yan Hai menghela napas dan tidak berkata apa-apa. Bawa mereka pergi, perwakilan Bonnet dengan dingin memberi perintah.